Bandung masa depan yang kita impikan adalah Bandung yang nyaman. Kota ditata dengan baik sehingga kota bisa memanusiakan warganya. Kota punya cukup ruang terbuka hijau menyuplai oksigen bagi warga dan menyerap air saat hujan turun, sehingga kota tak pernah kekurangan air saat kemarau datang. Di pemukiman padat yang tak memiliki cukup ruang terbuka hijau, beberapa petak tanah akan dibebaskan oleh dana sumbangan warga, wakaf, atau anggaran kota. Nantinya, tak ada satu area pun yang tak memiliki ruang terbuka hijau. Taman-taman ditata rapi dengan beragam tema. Ada taman manula, taman bikers, taman pecinta musik, dan taman-taman lain sesuai komunitas yang akan mengadopsi dan memeliharanya. Dengan sistem ini, tak akan ada taman yang terbengkalai. Tak akan ada sejengkal tanah di Bandung yang tak bermanfaat. Tanah kosong akan dimanfaatkan untuk berkebun dan berladang. Warga kota bisa menanam dan membudidayakan sayuran. Setiap musim panen, kita akan melihat warga kota menuai hasil cocok tanam. Lalu lintas kota tertata rapi dengan transportasi umum yang murah, cepat, dan nyaman. Selain angkot yang ditata ulang, Bandung juga harus memiliki monorail. Ini bukanlah mimpi, ini visi yang sangat mungkin kita wujudkan. Dengan transportasi murah dan nyaman, warga tak akan memadati jalan dengan kendaraan pribadi. Untuk jarak dekat, disediakan penyewaan sepeda yang bisa ditemui di setiap 2 km di berbagai sudut kota. Jalan-jalan terbentang mulus. Setiap kali ditemui jalan berlubang, unit reaksi cepat tambal jalan akan bergerak. Dalam hitungan jam, jalan akan kembali mulus. Tak ada lagi cerita tentang korban berjatuhan karena lubang-lubang di jalan. Lampu-lampu jalan menggunakan tenaga surya, sehingga jalan akan tetap terang dengan tetap menghemat energi. Papan reklame dan iklan yang bertaburan di jalan akan dirapikan. Akan disediakan tiang merah putih di lokasi tertentu. Di sanalah iklan diperbolehkan. Reklame yang dipasang tak pada tempatnya dengan mudah warga atau petugas akan menertibkan. Pedagang kaki lima akan tetap diberi kesempatan untuk mencari nafkah dan melayani kebutuhan warga. Tapi mereka akan ditempatkan di zona khusus sehingga tak mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Setiap rumah akan mengolah sampahnya sendiri. Sampah organik akan dijadikan kompos. Setiap rumah di Bandung akan menjadi produsen gas, kompos, dan bahan daur ulang. Tak akan pernah ada lagi yang menyebut Bandung lautan sampah. Banjir yang mengenangi kota sebetulnya memiliki solusi sederhana. Air menggenang karena Bandung hanya memiliki gorong-gorong 25% dari total 1.200 km panjang jalan. Dengan pembangunan dan pemeliharaan gorong-gorong, maka banjir dapat kita hindari. Jalan pun tak mudah rusak karena tergerus air. Singkatnya, Bandung yang nyaman adalah Bandung tanpa banjir, tanpa macet, jalanan mulus, taman-taman yang beragam tema, hijau, dan bersih. Dan warganya bahagia. Bandung masa depan yang kita impikan adalah Bandung yang unggul. Sebuah kota bisa unggul jika punya sistem pelayanan publik yang unggul, sistem yang gesit melayani dan tak memberi ruang pada korupsi. Sistem pembayaran pajak online mempermudah warga dan menghindari pungli. Sistem parkir menggunakan kartu prabayar. Selain nyaman, hemat, dan praktis bagi warga, juga memastikan uang masuk ke kas pendapatan kota. Tak ada gratifikasi atau upeti bagi para pejabat atau birokrat. Uang sumbangan untuk kota dari para donatur akan digunakan untuk mendanai proyek kota dan program inisiatif warga. Para penyumbang akan mendapat kartu juara. Mereka berhak memilih proyek mana yang mereka ingin danai. Pemegang kartu juara pun akan berkesempatan untuk mendapat akses bertemu dengan wali kota dalam pertemuan tertentu untuk membicarakan program-program kota. Setiap warga berhak mengajukan program untuk kemajuan kota atau komunitas. Melalui pengajuan proposal online, setiap program memiliki kesempatan yang sama untuk didanai oleh pemegang kartu juara. Tak ada kolusi atau nepotisme atau proyek siluman. Semua proyek diajukan, didanai, dijalankan, dan dievaluasi dengan sistem yang jelas dan transparan.
Satpol PP yang selama ini disentralisir di kota akan disebar di setiap kecamatan, sehingga anggota Satpol PP akan lebih dekat dengan masyarakat untuk memahami permasalahan warganya, serta bergerak cepat saat warga membutuhkan. Sistem pelayanan publik yang unggul, program-program yang unggul, membuat Bandung menjadi kota yang unggul. Kenyamanan, keunggulan, muaranya adalah kesejahteraan. Kota sejahtera tidak ditandai oleh balai kota yang megah dan mewah, tapi oleh pemukiman yang membuat warganya sejahtera. Konsep Kampung Juara akan memberdayakan setiap area dan warganya. Setiap RW diberi otonomi untuk mengelola wilayahnya. Dengan anggaran 100 juta rupiah per RW, mereka bisa memberi insentif pengurus RW, pengurus RT, PKK, guru-guru PAUD, DKM, dan penggerak Karang Taruna. Dengan insentif tersebut, mereka akan bekerja lebih profesional dalam membangun lingkungannya. Dengan melihat potensi khasnya, setiap wilayah akan didorong untuk dapat menghasilkan produk yang unik. Cibaduyut dengan sepatunya, Binong Jati dengan rajutnya, Suci dengan konveksinya, dan lain-lain. Dengan konsep One Village, One Product, Bandung akan menjelma menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang patut diperhitungkan. Di Kampung Juara, anak-anak dipastikan mendapatkan area bermain yang layak. Aktivitas seni dan budaya pun mendapat ruang yang cukup. Di Kampung Juara, masjid bukan sekedar menjadi pusat keagamaan. Tiang-tiang menara masjid dapat disewakan sebagai tiang BTS bagi operator telekomunikasi. Pemasukan tersebut dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan. Setiap masjid di Bandung akan memiliki sinyal Wi-Fi, sehingga masjid dapat menarik kaum muda dan remaja. Pengurus masjid bisa membuat peraturan. Jemaah boleh mengakses Wi-Fi jika mereka telah memenuhi kewajiban seperti sholat atau mengaji. Setiap warga miskin akan diberi kartu Juara. Dengan kartu ini, warga miskin akan mendapatkan layanan gratis pengurusan akte kelahiran dan surat-surat lainnya. Dengan kartu ini, warga miskin dapat mengakses kesehatan gratis, berkualitas di puskesmas selama 24 jam. Serta jaminan pendidikan gratis dari SD hingga SMU bagi putra-putri mereka. Pasar-pasar tradisional yang identik dengan becek dan semrawut akan berubah wajah, menjadi lebih bersih, rapi, dan dikemas secara tematik. Di lantai 1, pasar akan tetap menjajakan berbagai kebutuhan pokok sebagaimana layaknya pasar tradisional. Di lantai 2, setiap pasar akan menjual produk khasnya, sehingga pasar di Bandung akan menjadi pasar tematik. Pembenahan pasar, penerapan One Village One Product, serta program pemberdayaan lainnya diharapkan akan melahirkan 100.000 wirausahawan baru, serta lahirnya 250.000 lapangan kerja baru. Itulah Bandung masa depan impian kita. Sebuah kota yang nyaman, tempat hidup yang menyenangkan. Sebuah kota yang unggul, pemimpin yang amanah, bekerja keras, dan ikhlas melayani warganya. Sebuah kota yang sejahtera, menyediakan cukup peluang berusaha dan bekerja. Semua cita-cita di atas hanya bisa terwujud melalui kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas. Kerja keras bisa dimulai, cita-cita bisa dikejar jika kita memberikan kepercayaan kepada Ridwan Kamil untuk memimpin perubahan ini. Suara Anda di tanggal 23 Juni adalah penentunya.